Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang melaksanakan kegiatan Forum Group Discussion Studi Desain Layanan dan Program Aktivitas Kreatif Hub Malang Creative Center. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala OPD Sektor terkait, tim pengkaji, Ketua Komunitas Ekonomi Kreatif, dan Komite Ekonomi Kreatif Kota Malang yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Malang melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan bekerja sama dengan Universitas Brawijaya Kota Malang. Bersama-sama kita tundukkan kepala sejenak, memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memimpin pembacaan doa dipersilakan kepada Bapak Muhammad Heru Basuki. Kita bersama-sama berdoa di salah sejenak menurut agama dan Ketua Komunitas Ekonomi Kreatif dan Komite Ekonomi Kreatif Kota Malang. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan alhamdulillah. Alhamdulillah qail. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilina ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ma ba'd. Yang saya hormati Sekuritas Akademika dari Brawijaya, saat ini alhamdulillah hadir Prof. Mudi dan teman-teman yang lain. Yang saya hormati para Dinas Perpindah dan seluruh peserta, saya tidak bisa satu persatu yang semoga kita dalam tiga untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua, karenanya hari ini kita bisa mengikuti kegiatan ini. Terlebih karena inayahnya akan semakin bermakna hidup dan kehidupan kita, karena semakin mempunyai sisi manfaat bagi umat, dan kita berharap akan ridhonya sehingga kelak kita akan berada di sisinya. Acara diawali dengan sambutan sekaligus pembukaan acara secara resmi oleh Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji, yang berharap melalui kegiatan ini dapat menampung kreativitas, potensi, dan sumber daya di Kota Malang dalam hal kreatif dan industri kreatif. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu menjadi wahana diskusi dan bertukar pikiran dari berbagai stakeholder untuk menemukan gagasan baru dan solusi dalam mempersiapkan keberhasilan MCC sebagai Creative Hub untuk UMKM dan insan kreatif di Kota Malang. Demikian sambutan dan arahan Bapak Wali Kota Malang. Harapannya MCC sebagai wahana Silicon Valley dan bisa difungsikan dengan baik, mampu menjawab permasalahan UMKM dan insan kreatif di Kota Malang. Baik, melalui acara ini diharapkan juga mampu menjadi wahana diskusi dan bertukar pikiran dari berbagai stakeholders, yaitu ada akademisi, industri, government, community atau asosiasi, dalam rangka menemukan gagasan baru dan solusi dalam mempersiapkan keberhasilan MCC sebagai Creative Hub untuk UMKM dan insan kreatif di Kota Malang. Pada kesempatan kali ini juga telah hadir dua keynote speech, yaitu dari Bapak Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang, Bapak Muhammad Salendra STMM, yang nantinya akan menyampaikan subtema yang menarik, yaitu Malang Creative Center, komitmen pemerintah Kota Malang dalam pengembangan industri kreatif. Dan keynote speech yang kedua yaitu Bapak Vicky Satari selaku Ketua Indonesia Creative City Network dalam subtema peran penting Creative Hub dalam ekosistem ekonomi kreatif. Baiklah Bapak Ibu, tidak perlu panjang lebar, langsung saja kita simak bersama, dan selanjutnya akan dipandu oleh moderator Saudara Vicky Arif selaku Wakil Ketua Komite Ekonomi Kreatif Kota Malang. Dipersilakan. Kegiatan ini menghadirkan dua keynote speaker, yaitu Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Muhammad Salendra STMM dengan subtema Malang Creative Center, komitmen pemerintah Kota Malang dalam pengembangan industri kreatif, serta Vicky Satari selaku Ketua Indonesia Creative City Network dengan subtema peran penting Creative Hub dalam ekosistem ekonomi kreatif. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah ada kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Tadi telah disampaikan oleh Pak Wali bahwa
visi dari Malang Creative Center ini adalah untuk menampung kreativitas, potensi, dan tentunya sumber daya yang ada di Kota Malang dalam hal ekonomi kreatif dan industri kreatif. Kami yakin bahwa potensi-potensi ini punya kualitas, punya produk yang tidak kalah dengan teman-teman yang ada di Bandung. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan atau pamer bahwa Pemkot Malang ini akan menyiapkan sarana prasarana Malang Creative Center yang nantinya akan bisa menampung, mengakomodir kreativitas dari teman-teman komunitas kreatif. Jadi Malang Creative Center ini dirancang untuk memberikan layanan dan untuk memenuhi kebutuhan tempat berinteraksi, berproses, dan memamerkan hasil kreativitas teman-teman dari komunitas ekonomi kreatif. MCC ini terletak di Jalan Ayani, tepatnya dulunya itu adalah ex gedung PDAM. Gedung PDAM ini dirobohkan dan mulai tahun ini, pertengahan tahun ini sudah kita bangun. Luas tanahnya kurang lebih 4.946 meter persegi, hampir setengah hektar. Gedungnya nantinya ada 7 lantai termasuk rooftop. Didesain untuk menjadi penanda kawasan atau landmark yang unik dan genuine dengan desain arsitektural sebagai penanda kemajuan spirit zaman kekinian, futuristik seperti yang disampaikan Pak Wali, menggambarkan karakter kearifan lokal dan nilai tradisi masyarakat yang ada di Kota Malang, dan mencerminkan kreativitas masyarakat, komunitas, dan pelaku ekonomi kreatif. Gedung ini difungsikan untuk memenuhi dan mengakomodir aktivitas 17 sektor ekonomi kreatif yang mempunyai spesifikasi kebutuhan space dan peralatan yang berbeda-beda, dan tentunya juga aktivitas yang berbeda-beda. Diharapkan nantinya gedung ini ramah lingkungan dan hemat energi, serta menjadi destinasi baru bagi wisatawan yang berkunjung di Malang, karena tentunya di sana ada tempat ruang pamer, ada galeri UMKM, ada bioskop yang tentunya bisa menjadi daya tarik tidak hanya dari warga Kota Malang, tetapi wisatawan yang hadir di Kota Malang. Proses pembangunan MCC sudah hampir 5 lantai yang kita bangun. Ini lagi proses pembangunan, dan mudah-mudahan di bulan Juli 2022 pembangunan ini selesai dengan anggaran total kurang lebih 97 miliar. Sedangkan di sisi lain nanti ada manajemen pengelola aktivitas yang akan mengelola program dan aktivitas 17 subsektor ekonomi kreatif, yang mana nantinya pengelola aktivitas ini juga akan mengakomodir komunitas-komunitas subsektor ekonomi kreatif ini untuk beraktivitas dan memanfaatkan fungsi-fungsi gedung yang sudah ada. Hal-hal yang kami lakukan adalah bagaimana penyediaan infrastruktur yang kita lagi rancang dan bangun tahun ini sampai dengan tahun depan, dan bagaimana pengembangan ekosistem serta peningkatan pemasaran dari ekonomi kreatif ini. Pengembangan ekosistem tentunya tidak serta-merta dengan adanya gedung atau bangunan itu bisa memfasilitasi atau mengakomodir semua kebutuhan dari komunitas, tetapi bagaimana mengembangkan konsep kolaborasi hexahelix antara akademisi, antara pemerintah, komunitas, masyarakat, swasta, perbankan, dan media, itu mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif di Kota Malang.
Dan tentunya goalnya adalah bagaimana peningkatan pemasaran dan transaksi penjualan dari produk-produk ekonomi kreatif yang ada di Kota Malang. Akan kami sediakan pada MCC adalah seperti ini, ada dalam bentuk konsultasi usaha, pengembangan desain, pelatihan teknis, event kreatif, pengelolaan galeri promosi produk kreatif. Di lantai 3 kita siapin ada kafe, kantin, ada juga kreatif design store, ada rapat ruang teater, ada yang bentuknya teater, ada yang bentuknya kelas, ruang rapatnya. Ada coworking space juga di lantai 3. Lantai 6 yang menarik ada ruang perpustakaan, ada ruang baca, ada rencananya ada supermarket, tapi masih kita bahas lagi lebih lanjut. Pengelola gedung, kantornya juga di sini. Kantornya sekretariat, kayaknya Komite Ekonomi Kreatif harusnya juga berada di lantai 6 ini supaya ada tempat untuk teman-teman Komite Ekonomi Kreatif. Ada ruang lounge juga menarik ini, ada ruang lounge untuk kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol yang produktif. Ada auditorium ini fungsinya multifungsi ya, bisa digunakan untuk seni pertunjukan, ada seni musik, tari dan seterusnya, itu bisa terfasilitasi di sini. Di rooftop rencananya mungkin sebagai tempat ini juga destinasi yang bisa sebagai gardu pandang. Kalau kita lihat dari atas, insya Allah Kota Malang bisa terlihat seluruhnya dari ujung timur ke barat, utara ke selatan bisa kelihatan dari rooftop ini. Sarana prasarana yang kita siapkan semacam ini ada di ruang auditorium, coworking space, multipurpose area, ruang rapat, pengelola gedung, dan front office. Tahun 2022 sudah kita siapkan ini penyediaan mobilernya, komputer, peralatan studio, audio, dan videonya. Udah siap ready, pertengahan tahun depan kita bisa langsung operasionalkan. Ya, terima kasih banyak Bapak Salendra, Kepala Dinas Diskominda Kota Malang. Ini luar biasa, beliau konsistensi dan komitmennya mulai tahun 2015 itu sampai hari ini masih tetap bersemangat untuk mendukung dan mengeksplorasi, berkolaborasi dengan banyak pihak. Dalam upaya mempersiapkan desain layanan dan program aktivitas MCC juga dihadirkan beberapa ahli untuk memberikan masukan, pemikiran, dan usulan untuk MCC ke depan. Kita akan persilahkan untuk Kang Vicky Satari bisa memberikan pandangan, masukan. Kita butuh banyak inspirasi, banyak inspirator pada pagi hari ini. Saya persilahkan Kang Vicky. Tentunya Bapak Ibu semua, karena Bapak Ibu sekalian ini saya mohon izin membuka bahasan Creative Center ini yang data dari kami nanti saya sampaikan. 90% Creative Center yang berbentuk bangunan fisik, infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah bisa dibilang tidak berlanjut. Bahkan ya ada sebagian besar yang bisa dibilang mangkrak. Oleh MCC bukan hanya sekedar ruang, tapi yang bisa menghadirkan ini dulu nih tuhnya, jejaring yang inklusif, yang merepresentasikan semua potensi energi kreativitas. Digitalisasi di segmen digital disruption bukan lagi bicara e-commerce, onboarding e-commerce, bukan lagi bicara trade heavy, bukan lagi bicara tentang food delivery ya atau search engine, tapi beyond. 2010 kita ingat ya ada inisiatif gerakan Second World. Hari ini kenapa Facebook Group mengubah namanya jadi Meta? Karena memang lagi proses translasi ke metaverse.
media digital, semua currency udah berubah. Token-token NFT dan seterusnya. Bayangkan, blockchain ya, semuanya ini sebenarnya diinisiasi dari demokratisasi yang hadir dengan blockchain. Tapi apakah ruang fisik 7 lantai yang super keren MCC ini merespon itu? Nah, ICCN saya rasa, kalau saya jelaskan, 17 subsektor ada di mana potensi Malang. Tadi sudah disebutkan Pak Kadis ya, ada beberapa ruang yang sudah ada inisiatifnya, tapi kita perlu pastikan nih, Sabriki, teman-teman yang lain, bahwa setiap fungsi ruang yang sudah per subsektor tersebut, ini memang hadir perannya dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan para pelaku di subsektor tersebut, kan gitu. Ini saya ingin cerita terkait dengan bagaimana si MCC ini, kalau buat saya, ini bisa mengambil peran sebagai agregator platform. Agregator platform yang seperti apa sebenarnya yang menjahit peran dari stakeholders ekonomi kreatif lain, sinergi. Ini MCC itu di sini. Ini full support, budgetnya ada dan seterusnya, tapi terhubung dengan aktivitasnya. Yang penting adalah program event ini bergerak terus. Silakan ini jadikan, tentunya saya yakin sudah pasti ada, teman-teman sudah cari banyak referensi terkait dengan KMC. Kalau contoh kami di Smesco itu kita buat namanya Smesco Labo, fokus ke R&D Future SME. Dalam pikir teman-teman juga coba nanti kapan update ke Smesco ini, Smesco baru. Salah satu yang bisa dibuat kita adalah bikin launch terkait dengan pembiayaan ekonomi kreatif dengan multi pihak ya, karena sudah macam-macam nih sekarang kalau kaitannya dengan biaya, sampai dengan yang tentunya terpenting adalah off-taker dari sisi buyer ya. Solusi logistik seperti contohnya di Smesco, kita juga buat fulfillment center yang hari ini sudah bisa flat ya, untuk distribusi ke Ongkir, untuk ke Jawa. Semoga desain yang luar biasa MCC itu juga bisa menghadirkan navigasi, bisa menghadirkan identitas alam ya, sehingga betul-betul memperkuat. Kita adalah, menurut saya, Pak Wali, Pak Kadis, teman-teman MCF itu adalah bagian dari pahlawan Kota Malang yang kemudian nanti 50-100 tahun, 200 tahun lagi dikenal, yang memang memastikan arah pembangunan kota dari Malang itu sesuai dengan tensinya. Jangan pernah mau melompat ke yang disebut dengan modern dan seterusnya, tapi ruhnya ditinggalkan. PR yang besar nih untuk Malang Creative Center gitu ya. Jadi kita akan masuk dalam ruang diskusi. Saya coba dalami kan, bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini Kota Malang ini melalui wali kota, ya kan, Bapak Setiaji, terus ada juga beberapa pendukung kepala dinas dan lain-lain, termasuk Komite Ekonomi Kreatif Kota Malang, itu ingin membuat sesuatu ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Bagaimana skema bottom up, bagaimana komunikasi 2 arah dan lain-lain itu benar-benar kita coba elaborasi terus setiap harinya. Nah, yang perlu saya sampaikan Kang Budi, komitmen pemerintah Kota Malang yang saya lihat bahwa ini dimulai dari regulasi. Yang pertama adalah mulai memasukkan ekonomi kreatif ke dalam misi wali kota. Ada misi kedua wali kota ini yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Kedua ini adalah membuat roadmap ekonomi kreatif per 5 tahun. Terus ada juga di dalam RPJMD tersebut kata ekonomi kreatif yang ini mendorong banyaknya OPD maupun dinas itu untuk mengeksplorasi pertumbuhan ekonomi kreatif di setiap dinasnya untuk melakukan sebuah kolaborasi. Jadi kalau mau tahu informasi itu cukup ke pintunya ke MCC
informasi kreativitas di Malang. Misalkan Out of Asia di Bandung itu adalah agregator ekspor UKM di Kria. Itu bekerja sama dengan pengrajin di Malang untuk buat Zarahu, produk-produk home decor furniture. Nah, si potret dari kampung pengrajin tersebut yang memproduksi brand-brand internasional itu ya harus ada di MCC gitu, misalkan gitu ya. Jadi itu menurut saya yang menjadi fokus kerja ini 1-2 dulu, tapi yang ketiga tadi saya sempat sampaikan kan tadi Pak Kadis menyampaikan ini ada ruang buat kria, ada ruang buat fashion, ini ruang buat musik dan seterusnya. Ini kita harus petakan agar betul-betul butuhkan pelakunya kan ada 60 FGD dari tahun belakang. Karena saya udah bilang waktu kita diskusi di Bandung Creative Hub. Ya, saya mau langsung ke Pak Salendra. Pak Salendra, ini kan luar biasa ya, ini kurang lebih 5 tahun terakhir ini Kota Malang lagi semangatnya untuk melakukan sebuah kolaborasi, mengeksplorasi potensi sumber daya kreatifnya yang ada di Kota Malang. Kita menggaungkan saja, masih menggaungkan konsep pada saat itu dan mau membangun MCC ini ternyata tantangannya dari sisi politis lah, dari sisi komunikasi, terus juga dari legislatif itu kan juga mempertanyakan keberadaan MCC ini. Yang pertama kan keberadaannya yang ditanyakan ini untuk siapa sih kan gitu. Nah, karena mereka juga merasa bahwa ada pihak-pihak yang mau mengeklaim bahwa nanti yang akan mengelola MCC ini misalkan. Kegiatan dilanjutkan dengan FGD Breakout Room sesuai dengan topik-topik diskusi, diantaranya institusi pendidikan dan lembaga pelatihan, dengan subtema peran perguruan tinggi dan lembaga pelatihan dalam mengaktifasi Creative Hub MCC. Co-working space, inkubator, dan market space dengan subtema Malang Creative Center sebagai akselerasi bisnis sektor industri kreatif. Marketplace dan Bandung Creative City Forum dengan subtema membangun jaringan komersialisasi produk ekonomi kreatif melalui Creative Hub di Kota Malang. Untuk kolaborasi di sini. Nah, tinggal kita mencari model atau rule pengelolaannya itu siapa, pengelolaannya bagaimana, pengelolaannya bagaimana. Nah, di forum inilah kita juga ingin minta masukan-masukan terkait dengan itu. Bagaimana caranya mengeksplorasi, melakukan sebuah kolaborasi dengan ICCN yang kami melihat bahwa ada sekitar 230 kota kabupaten yang sudah berjejaring dengan ICCN. Artinya apa? Malang Creative Center akan menjadi salah satu titik ya Creative Hub secara nasional. Itu satu yang pertama. Terus yang kedua adalah bagaimana kita mencoba untuk melakukan sebuah piloting tertentu yang sebenarnya ini menjadi narasi nasional. Bagaimana kolaborasi dengan Kementerian Koperasi, mungkin Smesco dan lain. Apakah masih ada kemungkinan itu untuk bisa kita elaborasi bersama Kak Vicky? Ya, Kak Vicky, terima kasih Pak Kadis izin. Jadi tentunya sangat terbuka ya, dan kami juga sebetulnya menunggu. Jadi ICCN ini kita punya program 3 nih Pak Kadis sekaligus laporan dengan Kementerian BUMN yang terkait dengan pengembangan kreativitas. Ya. Pertama juga kan ini kita ingin masuk juga ke keberlanjutannya para pelaku kreatif. Pertama di sisi pembiayaan dengan KUR. Nah itu kan sebenarnya ini yang saya sebut ini sebenarnya urusan Safi juga sebagai Direktur Hubungan Dalam Negeri. Jadi apa yang diurus itu deh, itu gitu deh sikapnya yang diurus itu semuanya harus ada displaynya di MCC nih, Safi. Dari mulai promosinya bisa dengan Sarinah kan gitu, sampai dengan bagaimana pelaku kreatif di Malang ini jadi mitra pengadaan barang dan jasanya BUMN. Itu kan udah oke ICS kita. Jadi rasanya MCC sangat representatif untuk bisa ya menghadirkan ICS sebagai entitas tadi kerjasama dengan Kementerian Lembaga. Closing statement Pak Salendra, mungkin apa yang juga bisa disampaikan ada Kak Vicky juga. Silakan Pak Salendra, closing statement.
kehadiran Bapak Ibu sekalian di sini sangat-sangat membantu kami untuk memberikan support, dukungan dan kekuatan untuk mengelola MCC ini ke depan. Kami sendiri sudah tidak sabar lagi sebetulnya. Kapan ini? Ayo kita launching. Nah, apalagi tadi kami Vicky menyampaikan bahwa Malang punya potensi kalau dilihat dari luar ya. Cuma kadang kita itu ini apa itu istilahnya apa ya masih bisa nggak kita ini melakukan itu. Tapi saya yakin sebenarnya insya Allah bisa. Dan support dari semua rekan-rekan yang ada di sini sangat membantu kami dalam hal itu, dalam rangka untuk bagaimana mengelola MCC ini pada saatnya nanti bisa bermanfaat tidak hanya untuk Kota Malang tetapi untuk Malang Raya, untuk Jawa Timur, untuk Indonesia. Itu Keren. Ya, thank you nih Pak Salendra, Kang Vicky. Sangat menginspirasi, terus memberikan peta jalan bahwa sebenarnya apa sih yang perlu kita siapkan. Tidak hanya bangunannya saja yang dibangun, tapi bagaimana mindset, mentality dan manajemen kegiatan operasional itu juga kita siapkan. Baik, terima kasih Pak Salendra, Kang Vicky dan Kang Vicky, luar biasa diskusinya dan semangatnya untuk layanan dan program MCC ke depan. Ini kan kegiatan forum FGD ya, Focus Group Discussion. Pak Wali tadi menyampaikan komitmen pemerintah Kota Malang bangun MCC ini adalah untuk menampung, mengakomodir kreativitas komunitas ekonomi kreatif, termasuk produksi produk-produk kreasi mereka itu tampil ada di MCC. Dan bagaimana nanti berkolaborasi semua pihak di sana. Nah, sehingga pada saat nanti setelah selesai dibangun di pertengahan tahun depan itu kita sudah enggak kosongan lah, tetapi sudah punya konsep pengelolaannya seperti apa. Di Suaraper kan ada beberapa subsektor ekonomi kreatif yang dibina, diampu oleh mereka ya. Contohnya musik, terus seni pertunjukan, kalau nggak salah gitu ya, radio, TV itu kan. Ya kita akan kolaborasi dengan di Suaraper, Bapeda juga. Bapeda juga kan ini apa itu yang membidangi komite ekonomi kreatif Bapeda itu. Menyamakan persepsi komunitas, pemerintah, terus ya pihak-pihak lain bahwa MCC ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan, menguatkan ekonomi kreatif Kota Malang. Apakah itu komunitasnya atau pelakunya? Itu intinya di situ. Jangan dipikir MCC ini hanya sekedar gedung gede yang wow terus menjadi. Tetapi yang kita butuhkan adalah bagaimana meningkatkan kemampuan, kekuatan dan juga bagaimana menunjukkan kekuatan ekonomi kreatif Kota Malang. Setelah VGD Breakout Room yang mengumpulkan gagasan, masukan, dan usulan untuk MCC ke depan, kegiatan dirangkum tim pengkaji Universitas Brawijaya Malang, Briliana Sanawiri, SAB MBA. Tim Liputan Batu TV melaporkan.